Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bu Ita, masih dalam bab persamaan dan fungsi kuadrat. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kepahaman ya dalam belajar. Nah, kita masih di bab ini ya. Bab kedua, matematika kelas 9. Yuk, kita ingat kembali, kita review materi ya. Kemarin kita sudah belajar apa aja sih? Yang pertama, tentang bentuk umum persamaan kuadrat ya. Ini ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Kemudian kita sudah belajar menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama ada pemfaktoran. Kita rubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk perkalian ini ya. Mx dikurangi P kali Nx dikurangi Q sama dengan 0. Kemudian dengan melengkapi kuadrat sempurna, kita merubah persamaan kuadrat ke dalam bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q ya. Dan yang terakhir adalah rumus ABC. Masih ingat rumusnya? Yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis akar persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat. Silakan disiapkan catatannya. Kita akan segera memulai pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu adalah jenis akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 mempunyai akar-akar. Ya, kemarin x12 ya, yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, jenis akar ini ternyata bergantung dari nilai diskriminan. Diskriminan itu apa? Diskriminan adalah yang di akar ini ya, yaitu B kuadrat min 4AC. Ini namanya diskriminan. Dari diskriminan, nanti kita tahu jenis akarnya. Langsung saja, ada 3 jenis. Yang pertama, nanti jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang berbeda. Maksudnya adalah, misal X1-nya 2, berarti nanti X2-nya beda ya, bukan 2 tapi bisa 3 atau yang lain. Itu namanya 2 akar real yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang kembar dan rasional. Nah, jika D-nya nanti sama dengan 0, kalian hitung ini, dan sama dengan 0, maka dia memiliki 2 akar kembar. Maksudnya seperti apa? Misal X1-nya bernilai 2, X2-nya juga bernilai 2. Nah, hasilnya kembar kan? Sama. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian, jika D kurang dari 0, jika kamu nanti menghitung nilai ini, ternyata kurang dari 0, yaitu negatif, maka akar persamaan kuadrat imajiner. Nah, dia memiliki akar imajiner ya, atau tidak memiliki akar. Nah, ini adalah ketiga jenis akar dari persamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami ya. Ya. Yuk, untuk memahamkan konsep tadi kita ke contoh soal ya. Nah, ini nomor 1. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita jawab bersama yuk. Dari x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0, kita tahu nilai A-nya adalah 1, koefisien x kuadrat, B-nya 2, koefisien x, C-nya konstanta 1.
Bisa ya menemukan nilai A, B, C-nya. Selanjutnya, kita substitusikan nilai A, B, C ke rumus diskriminan tadi. Ya, rumusnya tadi apa? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan, yuk. B-nya adalah 2, 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 1. Tinggal kita masukkan. Ini perkalian ya, kita selesaikan dulu, jangan langsung dikurangi loh ya. Selesaikan dulu perkaliannya. 2 kali 2, 4 ya. Ini 4 kali 1 kali 1, 4. 4 dikurangi 4, nah, 0. Tadi yang D sama dengan 0 itu apa? Ya, karena D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Nah, ini nanti memiliki akar kembar. Apakah iya, Bu? Yuk, kita cek yuk. Kita cek. X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan faktoran ya. Nah, X tambah 1 kali X tambah 1. Kemarin ya, kita cari dua bilangan yang kita kalikan hasilnya 1. Kita jumlah hasilnya 2, yaitu 1 dan 1 ya. Nah, kalau kita kalikan seperti ini, nanti akan menghasilkan yang atas. Nah, kita punya X tambah 1 sama dengan 0, atau X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 1. Ini punya proses ini. Wah, ternyata sama ya, dia memiliki akar yang sama, atau akar kembar. Ini adalah contoh dari jenis akar ini ya, jenis akar persamaan kuadrat ya. Untuk contoh yang lainnya bisa dicari di buku paket kalian. Yuk, selanjutnya kita belajar mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Misal, persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nah, kita bisa menghitung nilai X1 tambah X2 nanti. Nah, tadi X1-nya min B tambah akar B kuadrat min 4AC. Tadi X12 kan plus minus ya. X1 kita ambil yang plus, X2-nya kita ambil yang minus. Berarti kita punya negatif B tambah akar B kuadrat min 4AC per 2A tambah min B kurangi akar B kuadrat min 4AC dikurangi 2 dibagi 2A. Nah, ini kita tambahkan ya. 1 tambah X2. Ya, kita selesaikan pertambahan. Pertambahan ini berarti langsung kita tambahkan saja. Negatif B tambah negatif B. Ya, negatif 2B ya. Kemudian akar B kuadrat min 4AC. Ini tambah kurangi. Tambah, ini dikurangi. Berarti langsung kita kurangi dengan akar B kuadrat dikurangi 4AC. Ini positif, ini minus. Berarti hilang ya. Tinggal ini. Berarti kita punya negatif 2B per 2A. Nyebutnya sama ya, per 2A. Kita coret angka 2-nya, berarti tinggal X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, ini rumus yang kita dapat. Nanti kalian tidak usah menghitung seperti ini lagi, langsung gunakan X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Oke? Nah, selanjutnya kita akan menghitung X1 kali X2. Min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A kita kalikan dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ingat sifat ini, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A dikurangi B. Nah, kita punya bentuk seperti ini kan. A tambah B, A dikurangi B. Nanti akan menjadi bentuk seperti ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya berapa? A-nya adalah negatif B. Negatif B kuadrat, ya, B kuadrat ya. B-nya adalah akar ini. Nah, dikuadratkan berarti akarnya hilang. Jadi, B kuadrat dikurangi B kuadrat min 4AC per ini juga kita kalikan 2A kali 2A berarti 4A kuadrat. Bisa sampai sini. Selanjutnya ini kita kurangi
B kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, B-nya hilang ya. Nah, ini min, ini jadi plus ya. Kita kalikan ini jadi plus. Berarti tinggal 4AC. Berarti kita punya 4AC per 4A kuadrat. A kali A ya. Kita bagi ini 4A sama 4A, tinggal C per A. Nah, berarti kita peroleh X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini rumus yang kita dapat. Ya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Bisa untuk dua rumus ini? Nah, selanjutnya yaitu X1 dikurangi X2. Yaitu berarti min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikurangi min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, pengurangan pecahan, penyebutnya sudah sama. Kita perhatikan yang atasnya ini ya. Min B, min B. Jadi plus ya. Berarti min B plus B, ya hilang. Kemudian, akar B kuadrat min 4AC min. Nanti jadi plus ya. Nah, akar B kuadrat min 4AC plus akar B kuadrat min 4AC. Jadi, ya jadi 2 akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ada yang sama, ini duanya. Kita bagi, tinggal A ya. Ini masih akar B kuadrat min 4AC. Ini adalah D, berarti kita bisa tulis akar D per A. Ini adalah untuk rumus X1 dikurangi X2. Wah, kita sudah punya 3 rumus ya. Ini yang harus kalian pahami ketika rumus tadi, oke? Nah, selanjutnya untuk memudahkan memahami tadi kita ke contoh soal. Yang pertama, diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah, nanti jangan bingung kalau ada P, Q, alfa, beta, X1 dan X2. Itu adalah buah variabel ya untuk menamakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini nama akarnya adalah P dan Q, variabelnya ya. Sekarang disuruh menentukan A, P tambah T. Nah, tadi kita punya rumus kan X1, X2. Nah, ini sama aja, tapi namanya dirubah jadi P dan Q. Kemudian P kali Q, dan yang ketiga C, P kuadrat tambah Q kuadrat. Yuk, kita jawab bersama-sama. Tadi kita punya persamaan X kuadrat dikurangi 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita punya A-nya berapa? Koefisien X kuadrat 1, koefisien X negatif 3, B-nya negatif 3, C-nya adalah 4. Bisa ya untuk menemukan nilai A, B, C-nya. Kemudian kita ke rumus yang pertama. P tambah Q, tadi rumusnya apa? Iya, min B per A ya. Min B-nya berapa di sini? Negatif 3, berarti min negatif 3 per A-nya 1. Min jadi 3 ya, 3 per 1 sama dengan 3. Bisa untuk mencari P tambah Q. Selanjutnya, P kali Q. Tadi kita punya rumus P kali Q itu apa? Ya, C per A ya. Berarti kita ganti saja nilai C-nya yaitu 4, A-nya 1. Berarti 4 per 1 sama dengan 4. Bisa? Nah, ini. Apakah tadi kita punya rumus P kuadrat tambah Q kuadrat? Sepertinya kita tidak punya ya. Nah, karena kita tidak punya rumus itu, maka dari itu kita harus rubah ke dalam rumus yang kita punyai. Kita punya apa sih? P tambah Q dan P kali Q. Berarti ini harus kita rubah ke dalam bentuk yang ada ininya. Biar bisa kita kerjakan. Nah, kira-kira P kuadrat tambah Q kuadrat bisa kita rubah menjadi apa ya? Nah, misal kita punya P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat.
Ini itu kan P tambah Q kuadrat ya. Kita kurangi 2PQ biar jadi P kuadrat dan Q kuadrat. Seperti soal ini ya. Untuk seperti ini kita rubah menjadi bentuk ini, P tambah Q kuadrat. Karena ini kalau kita uraikan, ya seperti perkalian biasa, nanti akan menghasilkan ini. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Ini bisa kita rubah ke dalam bentuk ini. Dikurangi 2PQ. Nah, kita punya ini kan tadi P tambah Q dan P kali Q. Tinggal kita masukkan. P tambah Q, 3. Berarti 3 kuadrat dikurangi 2. P kali Q, 4. 2 kali 4. Ini perkalian kita selesaikan. Berarti 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Bisa dipahami untuk contoh soal ini? Kita ke contoh yang berikutnya. Diketahui alfa dan beta. Nah, sekarang akar-akarnya namanya alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 4x tambah 2 sama dengan 0. Tentukan A alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, kemudian B alfa per beta ditambah beta per alfa. Ini soal yang tadi ya, seperti tadi. Ini yang baru, nanti kita rubah juga. Yuk kita jawab bersama-sama. Dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x tambah 2 sama dengan 0, kita cari nilai ABC-nya dulu. A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 2. Selanjutnya, untuk ke sini tadi kita perlu apa? Ya, alfa tambah beta dan alfa kali beta. Kita cari dulu alfa tambah beta. Rumusnya adalah negatif B per A sama dengan negatif B-nya 4, berarti negatif 4 per 1 sama dengan negatif 4. Alfa kali beta rumusnya, ya C per A, berarti nanti nilai C-nya 2, A-nya 1. 2 per 1 sama dengan 2. Kita sudah punya alfa tambah beta sama dengan negatif 4. Alfa kali beta sama dengan 2. Selanjutnya kita bisa mencari ini ya, yang A, yaitu alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Ini seperti tadi ya, kita pakai rumus yang ini, yaitu alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Sama dengan alfa tambah beta berapa ini? Negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat. Alfa kali beta 2, berarti dikurangi 2 kali 2. Ini 2 alfa beta ya. Kita selesaikan ini perkalian. Berarti kita punya negatif 4 kuadrat 16. 2 kali 2, 4 dikurangi 4. 16 dikurangi 4, ya sama dengan 12. Selanjutnya kita selesaikan yang B. Apakah tadi kita punya bentuk seperti ini? Tidak punya ya, berarti harus kita rubah dulu. Ingat, tambahan pecahan, ya kita harus samakan penyebutnya. Alfa dan beta, berarti alfa beta ya. Kita samakan penyebutnya, alfa beta alfa beta. Beta ke alfa beta kalikan alfa, berarti atasnya juga kita kalikan alfa. Alfa kali alfa jadinya. Alfa ke alfa beta kalikan beta. Atasnya juga kita kalikan beta. Beta kali beta. Bisa untuk pertambahan pecahan ini. Nah, selanjutnya kita satukan alfa beta. Ini apa? Alfa kali alfa, alfa kuadrat, ditambah beta kali beta, beta kuadrat. Nah, ini tadi kita sudah punya ini ya. Dan ini kita juga punya ini. Nah, tinggal kita masukkan. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat tadi berapa? Iya, 12. Alfa kali beta, 2. Berarti kita punya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Wah, mudah sekali ya. Nah, selamat mencoba
soal-soal yang berhubungan dengan ini. Yuk, kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar apa aja sih? Ya, ada jenis dari akar persamaan kuadrat. Tadi ada 3 ya. D lebih dari 0, akar memiliki akar yang berbeda. Kemudian D sama dengan 0, yaitu memiliki akar kembar. Kemudian D kurang dari 0, yaitu akarnya imajiner atau tidak punya akar. Kemudian tadi kita punya rumus X1 ditambah X2, yaitu min B per A. Kemudian X1 dikalikan X2 sama dengan C per A. Dan yang terakhir rumus yang kita punyai, X1 dikurangi X2 sama dengan akar D per A. Nah, itu adalah yang kita pelajari hari ini. Untuk mengecek kepahaman kalian, silakan mengerjakan latihan soal berikut. Ada 3 soal ya. Yang pertama, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Dikerjakan seperti tadi ya. Yang kedua, soalnya berbeda, lebih sulit. Kita ambilkan dari buku paket halaman 33 nomor 7. Tentukan nilai M yang memenuhi jika persamaan kuadrat M tambah 1 X kuadrat dikurangi 8X ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Di sini ada clue akar kembar. Tadi akar kembar harus apa? Ya, D sama dengan 0. Nah, tinggal kalian masukkan. D sama dengan 0. Dengan ini ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Tinggal kalian masukkan. Nanti bisa dicari nilai M-nya. Oke? Selamat mencoba. Kemudian yang ketiga, diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Tentukan. Yang pertama, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Kemudian yang B, 1 per alfa ditambah 1 per beta. Selamat mencoba mengerjakan latihan soal ini ya. Semoga kalian bisa. Nah, untuk kuat hari ini, kalau untuk pekerjaan yang sederhana saja kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik, maka jangan harap kita akan mampu melakukan hal yang jauh lebih besar. Dari buku masih belajar karya Iman Usman. Ingat, berikanlah yang terbaik di setiap langkah hidup proses kalian, perjalanan kalian di mata pelajaran apapun. Berikan yang terbaik semampu kalian. Ingat, kalau kalian saja tidak mau memberikan yang terbaik di pekerjaan ini, bagaimana mungkin kalian bisa melakukan hal yang jauh lebih besar. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Nah, sekian pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekian dari Ibu kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.